Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian lagi dengerin podcast alternatif Filosofi as Therapy. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Welcome back to Arena teman-teman. Dan welcome back juga di program kita Podcast Alternatif, sebuah podcast yang ngomongin filsafat praktis sehari-hari untuk ngatasin permasalahan dunia modern dewasa ini. Masih sama gua Ki Drifama dari Arena Alternatif tentunya. Tema kita kali ini adalah memutus rantai kebiasaan buruk. Ngomongin kebiasaan buruk, ada fakta menarik nih dari Michael Lambright Black yang nulis artikel tentang kebiasaan buruk warga Amerika Serikat di valuepenguin.com, di mana menurut platform ini dari 1.000 orang yang disurvei, ternyata 61% rakyat Amerika Serikat itu mencoba menghentikan kebiasaan tidak sehat yang dibiasakan selama pandemi coronavirus. Detailnya nih teman-teman, 30% diantaranya menyebut terlalu banyak menatap monitor, 22% menyebut punya kebiasaan makan yang buruk, dan 21% menyebut tidur terlalu banyak atau juga terlalu sedikit. Data tersebut belum termasuk kebiasaan buruk lain ya. Contohnya minum alkohol 14%, ketidakseimbangan hidup dan kerja 9%, dan juga make ganja sebesar 7%. Dan masih banyak kebiasaan buruk lainnya yang nggak bisa kita sebutin satu-satu. Adapun kebiasaan tertentu masing-masing tentu punya struggle-nya sendiri-sendiri ya. Ada yang harus pergi ke psikolog, ada yang harus detox sosial media, atau bahkan direhabilitasi. Macam-macam deh pokoknya. Tapi intinya semua kita punya kebiasaan buruk dan biasanya kita pasti sadar bahwa kita mesti berubah atau berhenti. Ya kalau enggak mungkin efek-efek buruk tertentu akan lambat laun datang atau nyampe di hidup kita. Masalahnya adalah berhenti dari kebiasaan buruk memang nggak semudah yang orang bayangin. Sebab otak kita ini bekerja dengan sistem reward atau penghargaan yang dijalankan dengan hormon dopamin. Dopamin ini semacam hormon pleasure atau kesenangan yang buat otak kita tuh nyaman dan ingin lagi dan lagi setiap kali kita melakukan kebiasaan buruk. Misalnya, kita hobi nge-scroll Instagram berjam-jam sampai mata perih. Ini nih kayak kebiasaan buruk gue dulu ya. Itu jelek sih, tapi karena seru, karena otak kita merekam kondisi dopamin spike atau kadar lonjakan dopamin yang signifikan, maka kita terus-menerus mengulangi scrolling Instagram dan bahkan lupa waktu. Walaupun kadang kita mikir buat berhenti, seringkali kita tuh ngelakuin ini lagi dan lagi sebab otak kita udah ngerekam sensasi senang dari nge-scroll Instagram berjam-jam itu, sehingga otak kita besoknya pengen lagi dan lagi. Itulah kenapa kebiasaan buruk bisa persisten atau melekat ke diri kita walaupun kita pengen banget buat berubah. Tapi kabar baiknya, ada filsuf dari era Yunani kuno yang bisa nyediain filosofi buat ngeterapi setiap orang yang pengen mutusin rantai kebiasaan buruk. Filsuf itu adalah Aristoteles. Aristoteles lahir di kota kecil bernama Stagira pada tahun 384 sebelum Masehi. Awalnya sih dia adalah muridnya Plato, tapi dia nggak cocok sama Plato, terus bikin akademinya sendiri yang diberi nama Lysium. Sebagai filsuf, ia punya banyak karya yang fenomenal lah. Contohnya Politika, Tu Organon, dan Etika Nikomakia. Nah, Etika Nikomakia ini yang bakal kita bahas di podcast kali ini. Sebab di buku ini Aristoteles menjawab cara menghentikan kebiasaan buruk dengan mengajukan sebuah konsep yang dia sebut goodness, atau dalam bahasa Indonesia kita berarti kebaikan. Tapi uniknya, bagi Aristoteles, kebaikan di sini nih nggak kayak kebaikan moralistik, tapi lebih kepada kebahagiaan. Menurut Aristoteles, setiap orang baik berarti adalah orang yang bahagia. Jadi orang baik itu nggak berarti kalian tiba-tiba jadi orang yang serius, nggak asik, kaku, dan seterusnya. Tapi justru jadi baik bagi Aristoteles adalah memberikan diri kita kesempatan untuk belajar hidup baik dan juga berbahagia. Untuk hidup baik dan berbahagia, manusia harus mampu menemukan keberanian, keseimbangan, dan ketenangan hidup. Semua ini hanya bisa ditemukan di dalam diri kita sendiri, bukan dari luar. Adapun cara nemuinnya, menurut Aristoteles adalah pertama-tama, kita harus punya pandangan positif terhadap keadaan kita. Misalnya nih, lu udah tinggal kelas karena malas, atau terpaksa ngulang matkul, atau bangkrut gara-gara boros pakai kartu kredit, apapun lah itu. Pertama-tama yang harus lu lakukan adalah terima keadaan yang udah kadung terjadi. Karena menurut Aristoteles,
apapun yang udah buruk dan udah terjadi itu udah takdirnya, dan di dalam takdir pasti ada hikmahnya. Setidaknya untuk memahami sebetulnya kita nih orangnya kayak gimana. Contoh, lu udah terlanjur kuliah 6 tahun. Sebabnya itu apa? Oh, karena gue lalai, karena nongkrong terus dari semester 3 sampai 4 dan seterusnya. Nah, kalian kan sekarang tahu kalau kalian lemah dalam time management dan kalian susah bilang enggak, let's say kalau diajakin orang, atau bahasa kerennya people pleaser. Jadi kan setidaknya dengan menerima keadaan ini kalian jadi paham banget bahwa kalian perlu perbaiki diri kalian di dua hal tadi. Cuman nerima aja nggak cukup. Kedua, kalian harus sabar berkomitmen. Yang namanya berubah nggak bisa dong dalam satu malam terus signifikan jadi orang yang beda gitu. Kita pasti butuh waktu lah. Ada ungkapan yang terkenal dari Aristoteles, yaitu you are what you repeatedly do. Kamu adalah sesuatu yang kamu ulang-ulang. Jadi kalau kalian misalnya adalah koruptor, itu pasti dibiasain dari kebiasaan kecil dulu, nilap duit SPP, nyuri duit emak buat main warnet, ya kan? Atau misalnya ada playboy atau playgirl, itu dimulai dari kebiasaan-kebiasaan kecil, punya teman lawan jenis atau nongkrong sama lawan jenis dan seterusnya. Maka dari itu, untuk mengubah kebiasaan buruk kita harus ngegantiin kebiasaan kecil yang buruk secara bertahap dengan kebiasaan kecil yang baik. Contohnya, kita ingin merubah kebiasaan kita scrolling TikTok berjam-jam itu tadi, maka kita harus ngerubah kebiasaan ini tahap demi tahap dengan coba ngebangun kebiasaan, let's say, olahraga. Kita nyicil nih dari 30 menit sehari sebanyak 2 kali seminggu, terus 45 menit sehari dalam 3 kali seminggu, kemudian sampai itu jadi kebiasaan, let's say setiap hari dengan durasi 60 menit setiap harinya. Dalam proses ini pasti kita akan gagal ya. Beberapa kali mungkin sempat kita punya hambatan-hambatan tertentu, misalnya tiba-tiba hari hujan, atau ada yang ngajakin kita main, atau macam-macam lah pokoknya ya. Dan kondisi itu yang bikin kita kadang balik lagi ke kebiasaan kita. Tapi selama kita sabar berkomitmen, maka harusnya ini jadi nggak masalah. Sebab sabar berkomitmen artinya kita harus selalu memaafkan diri kita dan coba lagi dan lagi. Ingat teman-teman, rasa bersalah tidak akan membuat kita jadi orang baik. Tapi pengalaman kita untuk jatuh bangun, membiasakan kebiasaan baik yang kecil-kecil, proses inilah yang bikin kita bisa berubah dan membentuk diri kita yang baru. Di dunia ini memang gak ada yang statis, kadang ya ups and down lah ya, termasuk juga proses kita merubah diri kita dari buruk ke yang baik. Tapi tujuannya bukan langsung berhasil, tujuannya adalah untuk selalu melakukan kesalahan, tapi belajar dari kesalahan itu dan berevolusi tahap demi tahap setiap harinya. Penjelasan lebih lanjut juga ditambahin sama Charles Duhigg, penulis buku The Power of Habit. Menurut Duhigg, untuk bisa lebih efektif mengubah kebiasaan buruk, kita mesti ngerti yang namanya habit loop atau lingkaran kebiasaan. Lingkaran kebiasaan ini terdiri dari 3 komponen, yaitu cue, behavior, dan juga reward. Cue adalah trigger atau pemicu dari kebiasaan buruk. Let's say kebiasaan buruk yang dibahas adalah nonton porn terus masturbate. Coba perhatiin, awalnya kamu bisa kepikiran nonton porn itu kenapa? Bisa jadi karena kepancing lihat cewek-cewek joget di TikTok atau di Instagram Reels atau ya foto-foto cewek lah intinya. Nah, berarti kan akun-akun semacam ini adalah cue-nya atau trigger kamu nonton porn. Sedangkan nonton porn itu sendiri adalah behavior-nya. Dan rasa puas dari masturbasi atau masturbate tadi adalah reward dari kebiasaan buruk kamu. Setelah kita paham habit loop, kita harus bisa bikin sebuah sistem perilaku yang bisa ngejauhin kita dari cue, behavior, dan rewardnya. Contohnya untuk kebiasaan buruk nonton porn dan masturbate tadi, pertama-tama kita harus nge-unfollow akun joget-joget kan. Yang kedua, kita harus gantiin kebiasaan megang gadget dengan sesuatu yang lain, let's say olahraga, atau nulis, atau aktivitas lainnya. Dan yang terakhir, setiap kali kita bikin progres atau setiap kali kita bikin kemajuan untuk ngejauhin kita dari kebiasaan buruk itu tadi, kita harus menghargai usaha kita, atau kita harus bikin sistem penghargaan yang positif setiap kali kita berhasil.
Sebaliknya, kalau kita gagal, kita harus bikin sistem punishment-nya atau hukumannya. Intinya karena kita terlanjur merekam kesenangan dari lingkaran kebiasaan buruk, kadang kita tuh susah menggantikannya sebab ya udah tertanam aja di otak kita. Maka kita harus menggantinya secara perlahan dengan lingkaran kebiasaan yang baik. Dan kita juga harus mengevaluasi secara terus-menerus proses penggantian kebiasaan ini agar kebiasaan baik itu juga semakin dominan dan juga semakin baik. Ketika otak kita mulai terbiasa dengan kebiasaan baru, maka dengan mudah kebiasaan buruk akan tergerus dan lambat laun berhenti. Nah, dari sanalah kita mulai merasakan manfaat dari kebiasaan baik. Let's say kamu dulu jarang olahraga, tapi kan ada aja orang yang kayak Adera yang awet muda dan olahraga juga. Tapi kan kalau ditanya apa sih tipsnya, jawabannya masih itu tadi, olahraga, makan teratur, dan bergizi. Tapi pas orang ngelakuin apa yang Adera bilang, ternyata kan susah. Nah, apa sih penyebab kenapa Adera itu kayaknya gampang banget ngelakuin hal-hal sehat, kamu enggak? Ya karena di case-nya Adera, kebiasaan baik itu udah jadi habit loop-nya dia atau lingkaran kebaikannya dia. Jadi setelah dia mempraktekkan bertahun-tahun, secara otomatis dia udah merasa harus melakukannya gitu. Jadi nggak ada lagi semacam struggle untuk meluangkan waktu, energi, pergi ke gym. Nggak. Pergi ke gym itu udah otomatis saja sama dia. Singkatnya, kalau sesuatu udah jadi kebiasaan, kita akan melakukan rutinitas tersebut secara otomatis dan hemat energi. Kita nggak perlu lagi memaksakan diri kita kayak gitu banget. Makanya ada pepatah yang bilang dari terpaksa menjadi terbiasa. Nah, bayangin ini tidak hanya berlaku di dunia kesehatan, tapi juga di berbagai hal ya, kayak pekerjaan kamu mungkin, percintaan kamu, pertemanan, dan seterusnya. Di mana kamu selalu terbiasa dengan kebiasaan baik sehingga orang-orang di sekitar kamu mengagumi produktivitas kamu dan juga kontribusi kamu di lingkungan mereka. Pasti seru kan? Yes, tapi semua ini hanya bisa dilakukan kalau kita memupuknya dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang diulang. Sebagaimana kata Aristoteles tadi, you are what you repeatedly do. Kamu adalah sesuatu yang kamu ulang-ulang. Jadi jika kita terbiasa mengulang kebiasaan yang baik, maka insya Allah kita juga jadi orang yang lebih baik dari waktu ke waktu. Amin ya rabbal alamin. Alright, maybe that's all that I can share to you guys. Kalau kalian suka konten ini dan kalian ngerasa ini bermanfaat, jangan lupa share ke teman-teman lain. Gue Kedri Fama dari Arena Alternatif, pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Thank you, bye.